buat ngebales stigma-stigma mereka yang berpikiran, ngapain sih jadi santri, kuno, udah ketinggalan zaman. Itu gimana tuh? Nah, mungkin ada beberapa. Don't judge the book by its cover. Jangan. Yuk, ahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan mengundang salah satu seorang santri yang mana kita akan ngobrol bareng, sering bareng. Perkenalkan, Akh Isyam. Assalamualaikum. Insyaallah. Yuk. Oke, halo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana? Apa? Gas lanjut aja tanya. Jadi di kesempatan kali ini kita tuh dikasih oleh pondok sebuah inventaris yang lebih berharga, yang mana kita dapat menunjukkan eksistensi kita kepada negeri-negeri luar, kepada masyarakat di luar, pada halayak umum. Jadi kita akan membahas sebuah keresahan di dalam pikiran masyarakat about santri, tentang santri Bang Isam. Jadi menurut Bang Isam gimana nih tentang santri ini? Jadi kalau kita ulas ya, santri itu mungkin dari sisi sejarah. Santri dari sisi sejarah diambil dari kalimat santri, sastra, dari bahasa Sanskerta. Oke. Jadi bisa juga kita lihat dari sisi bahasa Arab ya. Sisi bahasa Arabnya disebut apa? Santri. Berodif dari syuja ya, sinonimnya syuja. Artinya berarti santri adalah sebuah tolib, sebuah student, sebuah perorangan, per individual yang menuntut ilmu secara berani dan secara terus gitu. Ada effort di situ, ada struggle di situ. Itu menurut santri secara bahasa. Kalau dilihat santri pada umumnya di negeri ini, gimana sih santri itu? Santri adalah mereka yang belajar di pondok. Belajar di pondok, di asrama, menuntut ilmu agama. Itu secara umumnya. Ya, menurut saya sih gitu. Jadi apa sih menurut antum nih buat ngebales stigma-stigma mereka yang berpikiran, ngapain sih jadi santri, kuno, udah ketinggalan zaman. Itu gimana tuh? Nah, mungkin ada beberapa argumentasi atau opini-opini orang yang ya disenengin gitu tentang santri. Santri itu dekil, santri itu kotor, santri itu begini. Nah, iya. Tapi menurut Ana sendiri ya, don't judge the book by its cover. Jangan menilai sesuatu itu, jangan nilai sebuah buku ya dari covernya aja. Kita nggak bisa lihat nih, misalnya dari segi covernya grafisnya kayak kurang atau penerbitnya enggak. Tapi dari sisi dalamnya, dari isinya. Jadi buat menilai santri baik atau enggaknya bukan dilihat dari sebuah brosur, bukan dilihat dari sebuah buku, tapi datang langsung ke pesantrennya, tanya dan bersosialisasi dengan isinya. Gitu sih kalau menurut. Jadi menurut antum tuh kalau belum tahu tentang santri, ibaratkan merasakan dulu dari santri. Seakan-akan dia tuh tahu tentang sebagian apa itu santri. Nah, kita survei ke lapangan. Nah, jadi setelah antum ngejelasin bahwa itu santri gimana, apa sih? Anda tuh pengen nanya, gimana jadi santri ketika dibilang anak buangan, dibuang orang tua di pondok pesantren, orang tua nggak sayang sama ente, itu gimana tuh? Oke, mungkin ada sedikit cerita nih. Jadi dulu sebelum mondok teman-teman tuh bilang kayak gini pas SD ya, Syam, ngapain sih pesantren, kayak di penjara nggak sih, kayak begini. Cuman kalau anak pribadi ya, emang dari kelas 2 SD udah bilang ke orang tua, abang mau pesantren. Anak dari dulu begitu. Kenapa sih pengen pesantren? Dorongan kuat pengen ke pesantren itu sebenarnya. Nah, dorongan kuat buat pesantren itu gimana ya? Pertama sebenarnya cuma bocah labil yang ingin ikut-ikutan sama anak aja, diajakin teman, ayolah pesantren gitu. Nah, atau kena isu-isu film. Contoh dulu lagi asik-asiknya film Lima Menara ya. Itu kan gontor banget tuh, kayak eksistensi santri tuh kayak keren banget lah jadi santri gitu. Nah, akhirnya tertarik ya. Udah berjalannya zaman, udah kelas 5, kelas 6, akhirnya mantepin diri gitu. Pengen nuntut ilmu agama, pengen bahagiain orang tua. Itu yang pertama. Motivasi tertinggi itu pasti tentang orang tua, hafal Al-Quran, ngasih mahkota. Itu sih yang paling dasar ya. Mungkin nggak Ana doang, mungkin banyak orang di dunia ini yang mondok, motivasi pertama mereka begitu. Nah, setelah mondok, awalnya nggak betah. Nggak asik kan mondok, begini. Teman begini. Ketemu orang dari manca tempat gitu ya, dari banyak lah individual ya. Tapi seiring berjalannya waktu, justru ketidakbetahan itu, kelemahan yang kita temuin ketika jadi santri itu justru menjadi dorongan kuat supaya kita tuh makin semangat gitu. Makin gimana ya? Kalau Ana khusus ya, gimana sih cara kita betah buat di pondok tuh bukan tentang makanannya, bukan tentang pergaulannya, bukan tentang fasilitasnya, tapi justru balik lagi ke individunya masing-masing. Cara kita ngebuat diri kita betah di pondok tuh beda-beda. Mungkin ada orang yang dia betah di pondok karena
main bola terus, ada orang yang betah di pondok karena pelajaran di kelas, ada gitu kan, keikutan hobi, iya, karena dia suka tentang ilmunya, ya, atau faktor dari pondoknya sendiri, misalnya pondoknya mendukung kegiatan-kegiatan misalnya, atau ada dari segi kesantrian, dari segi kesiswaan aktif gitu. Terus kemudian ketika anak tentang itu, apa sih kegiatan yang belum pernah dirasakan sebelum jadi pesantri dan ketika jadi santri, apa yang lebih ngena gitu di dalam sanubari? Mungkin gini ya, kayak garis besarnya apa yang orang luar tuh nggak pernah dirasain di luar tapi dirasain pas di santri ya. Nah, kalau anak pribadi ya, pertemanan sih. Pertemanan. Yang namanya santri, bahasa halusnya gimana ya? Kita tuh main bareng, mandi bareng, ya kan? Ke masjid bareng, jalan bareng, berantem pun bareng, ya kan? Jadi kita tuh kayak ngebawa diri kita tuh bareng terus. Jadi yang paling asik sih ya pas jadi santri itu pertemanannya. Pahit, sukar, ini itu dijalanin bareng-bareng. Diikop bareng, dihukum bareng, dipusat bareng, botak juga bareng. Itu sih yang seru bareng santri. Jadi kalau ketika nih, kadang-kadang biasanya tuh teman kita tuh ada masalah sama kakak kelas, tuh menurut antum nih, posisi kita tuh wah harus ngapain nih? Kita harus tempur angkatan gitu. Misalnya ada selek gitu ya. Ada selek dan kakak kelas sama adik kelas. Misalnya ini antar kakak kelas ya sama adik kelas, bukan antara teman gitu kan. Nah, kadang kan kakak kelas dan adik kelas. Kakak kelas ini punya pengaruh, punya influence yang gede gitu kepada pondok ataupun kepada santri. Nah, di mata adik kelas, kakak kelas tuh seperti kayak wah ini orang nih gede gitu. Mungkin ada santri yang ketika ngeliat body kakak kelas dia udah ngedon. Tapi ada juga santri yang ketika ngeliat body kakak kelas dia belum ngedon. Mungkin ya entah dia berani atau entah gimana. Jadi sebenarnya kalau ada kayak selek antar angkatan atas sama angkatan bawah, sebenarnya yang paling pertama ya yang kita ajarkan atau guru-guru kita ajarkan, kita harus bertabayun. Apa itu sih masalahnya? Nah, apa sih masalahnya? Harus dikorek-korek. Gak bisa kita tarik kesimpulan gitu. Gak bisa kita tarik kesimpulan main begini. Gak bisa. Kita tuh harus tabayun, harus ada cross check ya istilahnya. Apa sih masalah sebenarnya sih? Kok bisa ada? Setelah tabayun, kalau emang salah ya ngaku aja salah gitu lah istilahnya. Kalau emang benar ya udah benar. Kadang ketika ada perselisihan di antara dua pihak, satu pihak nggak mau ngalah dan satu pihak tetap mempersekokohkan argumentasi dia. Jadi kayak perang argumentasi di sini, ada perang opini gitu. Nah, kadang wah dikatain adik kelas, ini nolot nih gitu. Sebenarnya semua inti permasalahannya balik ke individu masing-masing kalau menurut anak sendiri. Balik ke individunya masing-masing. Bagaimana setiap individu itu membawa dirinya dengan perkembangan yang ada, perkembangan di daerah dan kondisi. Nah, iya itu maksudnya. Nah, tadi kan Ana nanya tentang kunonya pesantren. Mereka tuh berpikir, pesantren emang bener lulusannya tuh semua harus jadi ustadz, dai kan gaji sedikit, guru kan gaji gini. Tapi gimana sih menurut kalau menurut Ana santri? Kalau menurut Ana sebagai santri ya, di masa milenial ini kita bisa menjadi apapun yang kita inginkan gitu. Life is choice gitu kan. Hidup adalah pilihan. Kita bisa menentukan jalur kita. Di pondok gunanya apa sih? Kita nyiapin life skill. Kita nyiapin life skill kita, skill kehidupan kita. Kita dapat dari pondok cara makan, cara nyuci, cara gini. Dan nilai plus dari pondok kita dapat pelajaran agama. Kita dapat nilai pelajaran agama, tapi kita juga dapat umum. Nah, ketika dua itu dipadukan, kita punya life skill yang mungkin ada nilai plus di antara orang-orang luar. Jadi menurut Ana ya, mau jadi pilot, mau jadi apa, nggak masalah. Selama nggak ngelewatin syariat Islam. Banyak kok santri-santri sekarang yang udah jadi misalnya masuk di departemen pemerintahan atau kerja sebagai konsulat. Apalagi kalau misalnya dia ada skill di bahasa Arab dan bahasa Inggris, mereka bisa kuliah dan kerja di luar negeri. Kayak teman-teman Ana juga banyak kok pondok sekarang, bukan yang pondok kerjanya baca kitab doang, enggak. Banyak pondok justru yang sekarang yang support kayak misalnya teknologi ya, IT. Atau pondok-pondok bisnis juga banyak, robotik juga banyak. Di pondok kita juga kan disupport banget kan? Disupport banget. Entah basketnya, entah futsalnya, hiking-nya, videonya, semua disupport. Tahfidnya disupport. Justru dengan adanya pengaplikasian pondok, umum dapat, bahasa dapat, agama dapat. Jadi kita punya nilai plus yang nggak orang luar dapat. Itu. Nah, tak kalah ketika orang luar bilang, santri apaan sih, semuanya buat negara. Padahal tuh mereka sebenarnya nggak tahu apa sih santri sebenarnya, apa sih zaman dahulu negara Indonesia ini didirikan. Nah, pendapat antum bagaimana sih menghadapi stigma-stigma yang negatif kayak gitu? Sebenarnya gini, orang-orang yang begini ya, Ana ngebahasainnya orang-orang yang jas merah. Orang-orang yang melupakan jas merah ya.
Orang-orang melupakan sejarah. Jas merah jangan pernah lupakan sejarah. Jangan lupakan sejarah. Mereka yang melupakan sejarah, yang ngambil stigma begini begitu. Berarti ini mereka kalau Ana ya nanggepinnya, orang yang kurang knowledge ya, orang yang kurang ilmunya, orang yang kurang informasinya, kurang mencari tahu, ngejudge tapi nggak nyari tahu dulu. Ini orang-orang yang berpikiran dangkal menurut Ana ya. Alangkah baiknya ketika kita ngasih stigma, ketika kita ngasih argumentasi atau opini, kita harus research dulu, harus kita tarik ke masa lalu, ke tabayun dulu, kita cari nih naskah-naskahnya. Toh kalau misalnya dibilang santri itu kuno, nggak bakal ada lah di pemerintahan presiden jadi santri, nggak ada. Contoh banyak kok pemerintah di pemerintah banyak santri. Contoh misalnya Gus Dur ya, Gus Dur itu agamanya kan santri. Kalau kita tarik secara umum, berlepas dari apa yang dia anut atau apa yang dia baca, berlepas dari itu ya. Hatta Pangeran Diponegoro bahkan dia santri sebagai itu ya. Terus permasalahan yang aneh ingin korek nih, sebenarnya kalau yang tadi antum sebutkan mandi bareng itu maksudnya apa sih mandi bareng itu? Mandi bareng ini kalau secara umum memang statementnya bisa konotasi negatif, bisa konotasi negatif kan orang pikir terus mandi umum. Homo nih gitu ya. Enggak. Jadi sebenarnya kalau mandi bareng, bukan mandi di satu tempat bareng-bareng, enggak. Mandi pas waktu misalnya jam 7 nih, jadwal mandi ya pada mandi gitu. Iya, pada buru-buru. Biasanya itu ada nggak sih yang kata ketika ngantri mandi yang ente rasain di sini, yang nggak ente rasain di luar? Oh, biasanya sih mungkin bukan mandi aja ya, kayak ngantri makan, ngantri belajar. Itu biasanya santri tuh pada rebut-rebutan. Justru asiknya tuh di situ loh, rebut-rebutannya. Kadang ada selek teriak-teriak, belum lagi kalau yaumul wudu, kalau hari bahasa tuh orang kadang kena aja tuh jasus tuh di situ. Nah iya, sampai kadang-kadang aneh denger nih, pas anak bersinggah di salah satu sahkan, sampai musik bilang, kok di sini pada pelan-pelan kalau mau lugu, dia bilang jangan ada jasus. Sampai mereka bilang kayak gitu. Berarti justru itu kayak nilai plus, justru di situ ada improvement, ada peningkatan, ada upgrade. Nah di situ. Kerennya di situ, santri itu kerennya di situ kayak kita tuh ngelakuin hal yang nggak biasa. Mungkin kalau hal yang nggak biasa bisa diceritain dikit ya. Ini mungkin cerita dikit ya. Kayak misalnya nyeduh di ember, tapi seduhannya tuh bukan cuma good day doang misalnya. Seduhannya misalnya tolak angin dimasukin. Apalagi pokoknya dimasukin aja, yang penting seger, yang penting asik, yang penting yang bikin seru tuh rame-ramenya. Buat rame-rame. Lingkungannya makanan ditaruh di ini. Bukan berarti kotor atau gimana ya. Bukan berarti kotor, tapi keseruannya itu loh, memaksimalkan barang. Itu dia, ukhuwah Islamiyahnya itu loh, yang antara temen itu lebih kerasa. Makanya ketika kita lulus, ketika nanti kita udah punya almet, ketika kita lulus, itu bakal sedih banget, bakal kayak aduh. Dulu Ana pas masih SMP kan mondok juga ya, sekarang SMA. Pas SMP, pas mondok itu kayak pas pisah tuh kayak sok kita nggak ketemu lagi. Karena kan kalau saya jadi santri temen jauh loh, satu di Riau misalnya, satu di Padang, atau mungkin ada dari luar negeri kayak atau dari Jakarta, dari ini kita nggak bakal bisa ngumpul bareng utuh lagi. Sekalinya ngumpul pas bukber dari juga nggak tahun sekali, 5 tahun. Terus ketika ada teman-teman yang jauh kayak gitu tuh, padahal mah pas kita liburan nih, pas kita pengen liburan, senang kita liburan ya. Nah ketika udah liburan panjang, itu pasti ada rasa kangen sih, temen kepikiran ini gimana. Ada gak sih sebenarnya? Pasti sih ini ya buat teman-teman yang udah lulus ya, anak kangen banget, ya nggak sih? Pastilah kita ketika udah nggak pernah ketemu lagi, udah nggak pernah ngobrol lagi, itu tuh ada yang namanya, oh man, this is my friend bro, this is my room, this is my gitu. What's up dude? Pengen ngomong what's up dude ke temen tuh pengen banget, pengen tiba-tiba datang ngeplak kepala. Nah, dulu ada cerita lagi dikit nih, Afwan nih cerita dikit nih. Dulu ada temen itu yang bercandanya agak kelewatan. Dia kalau bercanda tuh, misalnya, Ana waktu itu lagi ngaji. Pas Ana lagi ngaji, temen datang. Itu pantat ditempelin ke muka Ana. Dia kan terus berat gitu. Nah justru, tapi menurut Ana itulah yang terkenang dari temen itu. Dia jahil sama kita, dia sering ngebully kita contohnya. Dia sering ngata-ngatain kita, ngasih lakop kita begini begitu. Tapi justru itu yang dikenang di hati kita gitu. Wah kangen nih, udah lama gak diginiin sama dia. Lama gak diginiin, ngebekas itu di. Ibaratnya yang jahat aja pasti dikenang. Gimana kalau yang misalnya dia baik banget sama kita, kayak selalu ngasih kenang-kenangan, ngasih ini begitu. Itu pasti kan kayak dikenang banget dong. Ngajarin apa yang kita tidak ngerti. Memorable banget itu pasti. Di kelas kita nggak ngerti, bisa tanya teman, bro, ini. Nah, iya itu. Bagi apa sih yang dirasain kan ketika kita dikit lagi menghadapi ulangan nih? Iya. Apa sih yang ente bakal rasain tuh?
hal-hal yang menegangkan, hal-hal yang seru pas menghadapi ulangan? Apa entah malam belajar malamnya, sebelum jam malam itu? Pasti sih. Itu pasti sih. Misalnya belajar malam. Yang asik tuh kita dikasih waktu sama Ustadz jam 9. Oke lah jam 9 misalnya dari jam 8 habis isya sampai jam 9 kita belajar. Oke lah belajar. Tapi biasanya lebih ya belum tentu belajar gitu. Justru yang asik di situ sih. Ada orang yang bermacam-macam orang di situ banyak. Ada yang serius misalnya, ada yang bercanda, ada yang bodoh amatan, ada yang lagi ngejar SKS, ada yang jajan makan di masjid, malah kan sebenarnya ada yang nggak beradab sih. Tapi ya emang gitu kehidupan santri. Jadi santri macam-macam lah, kayak ibaratnya kita hidup di masyarakat yang banyak orangnya, yang ada mukanya begini, muka begitu begini, ada yang kulitnya hitam, coklat, macam-macam. Terus pernah sih antum ngerasain penyakit santri? Tahu kan penyakit santri pasti, entah itu namanya jabang, skabies, itu apa sih yang antum rasain? Apa sih yang antum pengenin ketika antum dapetin penyakit ini? Jadi sekalian info nih ya buat teman-teman yang mungkin yang belum tahu, santri, yang nggak pernah jadi santri, info sedikit buat mereka lah ya. Jadi di pondok tuh penyakit yang paling lazim di pondok ya itu jarban ya, skabies. Itu intinya gatal-gatal. Maksud penyakit kan bisa jelasin? Ya kita tuh kayak bintik. Nah bintik-bintik merah. Ya kayak merah-merah gitu, gatal lah intinya. Kalau digaruk makin enak. Makin enak, makin banyak. Makin enak, tapi ketika mandi ledes. Nah itu dia, apa lecet berdarah. Sakit nggak enak. Kalau anak ya, pengalaman pribadi skabies itu pernah di Kemaluan. Nah itu tuh Kemaluan. Aduh sakit banget, aneh jalan tuh sampai ngengkang gitu loh. Pakai sarung ngengkang. Sampai ada yang bilang kayak lebah gitu. Iya kayak gitu. Akhirnya izin pulang ke rumah 2 minggu diobatin pakai salep, akhirnya sembuh alhamdulillah. Sebenarnya itu sih pandai-pandai kita ngejaga kesehatan ya. Kalau itu pas SMP pondokannya tuh masih baru, jadi mungkin masih banyak penyakit atau gimana ya. Kalau alhamdulillah sih sekarang semenjak SMA udah nggak lagi. Kemudian apakah itu salah satu hal yang membuat antum nggak betah penyakit itu, atau ada faktor lain yang membuat antum nggak betah pondok lama-lama nggak enak? Kalau anak pribadi ya, alhamdulillah dari awal masuk pondok sampai sekarang, anak betah-betah aja. Bukan karena penyakit, nggak karena apa, anak betah-betah aja. Mungkin kalau kita tarik secara umumnya ya, santri biasanya nggak betah di pondok tuh pertama makanan. Kedua fasilitas mungkin. Ketiga teman. Keempat lingkungan gitu lah ya. Lingkungan abang kelas antar siapa. Nah itu dia. Tapi ada gak sih cerita yang ketika antum dengar teman antum, pasti kan teman tuh bisa curhat gitu kan. Biasa bro, nggak betah nih anak nih, gara-gara gini, pernah nggak dengar gitu? Oh pernah. Itu sebabnya apa tuh? Beberapa ya, kalau secara garis besar yang anak tangkap ya, kebanyakan santri tuh nggak betah karena mereka belum pernah ngelakuin hal itu. Maksudnya nih, orang tuh bakal takut akan terhadap apa yang dia nggak ketahui gitu. Yang dia belum pernah bahkan sebelumnya. Awal-awal tuh nggak betah biasanya pada gini, kangen orang tua. Itu stigma yang paling banyak ya, kangen orang tua. Aduh, ketika baru datang, malam-malamnya ngumpet di bawah bantal. Kangen abi, tidur di di kamar mandi nangis gitu kan. Dia kangen tidur di bawah selimut yang bagus. Ketika datang pondok kaget mungkin situasinya yang dibilang. Anak pribadi ya, waktu pertama kali masuk pondok tuh masuk nih. Itu anak nangis sampai teriak Umi gitu, dipegangin sama Ustaz anak. Itu mobil Umi anak nangis gitu. Tapi ya udah kedepannya ada teman, ada olahraga, ada aktivitas di pondok, ada acara juga, jadi kehibur. Asik mondok kelas. Rugi yang belum mondok nih, yang belum pernah mondok nih. Harus dicoba. Nah terakhir nih, bagaimana pendapat antum nih? Dan ini juga sebagai motivasi ya. Pendapat antum di santri di bawah naungan Indonesia lah, di dalam Indonesia lah, sentuhan Indonesia, pesan buat kedepannya. Dan gimana menghadapin yang berpikiran ngapain pondok itu penjara suci. Dan itu juga sekalian motivasi itu. Apa sih kenapa dia nyebutnya penjara suci atau entah? Mungkin kalau buat ngejawab statement yang bilang penjara suci misalnya, mereka mungkin berpikir kita dikurung di sini, dan ini pondok, ini tempat yang suci, tempat beragama, makanya mereka ngasih statement penjara suci. Padahal kalau menurut Ana, statement penjara suci itu salah banget. Salah banget. Mereka yang bilang penjara suci berarti mereka masih merasa terborgol dan dikekang gitu. Belum mendapatkan kunci. Nah itu dia, belum dapat kunci buat ngebukanya.
buat saran sih santri ke depannya ya, gimana sih cara begini. Buat santri jangan pernah yang namanya tuh kita minder. Jangan pernah minder, jangan pernah putus asa. Poin paling penting ya, kun anta. Jadi diri sendiri. Selalu jadi diri sendiri, selalu jadi yang terbaik buat diri sendiri dan orang lain. Karena sejatinya kita semua influencer ya kan. Dan influencer terbesar Nabi Muhammad SAW. Itu influencer yang paling berpengaruh di hidup kita. Sejatinya kita ini influencer, sejatinya kita orang-orang yang sukses. Sejatinya kita nggak bodoh, sejatinya itu kita nggak nakal dan nggak lain-lain. Orang bodoh, nakal dan lain-lain itu nggak ada di dunia. Yang ada tuh cuma orang malas. Orang yang nggak mau berimprovisasi, orang yang nggak mau berusaha, orang yang nggak mau naikin levelnya dia. Jadi buat para santri, sekecil apapun kesempatan, seterbatas apapun kegiatan, seterbatas apapun fasilitas yang ada di pondok, dimanfaatkan, dijadikan sebagai kreasi dan inovasi. Karena santri tadi sastra, orang yang memiliki ilmu. Dan ilmu bukan cuma didapat di kelas, enggak. Ilmu didapat dari apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, apa yang kita raba, apa yang kita dengar. Semuanya itu. Jadi pinter-pinterlah manfaatin sebuah kelemahan menjadi sebuah kelebihan. Jadi ini batu loncatan di masa yang akan datang. Juga kan sebenarnya itu santri, orang tua masukkan pondok santri bukan karena dia buang. Orang tua tuh seakan-akan pengen menjadikan, oh ini anak nih bakal jadi investasi buat kedepannya, bener kan? Iya benar banget. Karena anak ketika ditaruh di pondok pesantren yang insya Allah dia jadi tahu tentang ilmu agama, mendoakan orang tuanya ketika tidak ada, apakah itu kan akan menjadi pahala jariah? Salah satu harta yang paling berharga adalah keluarga. Oke, terima kasih banget atas waktunya yang Masya Allah banget. Entah apa yang ente sampaikan, apa yang ente telah sampaikan pada teman-teman kita yang di rumah yang nonton atau siapapun yang nonton di rumah itu. Jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kedatangan-datangnya dari kami dan seton dan kebenaran datangnya dari Allah. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertengahan siang hari ini Foto dong.